kepada Bapak Ibu yang sudah hadir, walaupun agendanya sedikit mendesak. Kemarin baru kita eksekusi undangannya, hari ini acaranya. Yang kedua, kami mohon maaf seandainya undangan kami karena mendesak mengganggu aktivitas jenengan semua. Barangkali sekarang ada yang bekerja sebagai guru seperti Ibu Ririn, ada yang bekerja sebagai petani atau pedagang sehingga terganggu. Sekali lagi kami mohon maaf. Karena dam nikah akan kita bangun 2024, otomatis alatnya kan nikah tidak ada pengaman. Karena rencana ini dam, bornya di tengah. Karena kita menggunakan listrik, menggunakan mesin maksudnya, mesinnya menggunakan tenaga surya. Debit airnya cuma 3 dim 2025. 26 kita upayakan kita beri 2 titik, 1 dam. Seretes. Pertama, perkenalkan, mungkin ada yang nggak kenal, dulu nama Saiful Bahri. Kebetulan dulu mulai 2009 di Dinas Pertanian Kabupaten Situbondo dan ditempatkan di wilayah Kecamatan Banyulugur. Tambahan dulu ini kan sebagai koordinator penyuluh pertanian lapangan se-Kecamatan Banyulugur. Itulah menyampaikan yang selama ini disampaikan oleh Bapak Presiden kita yang baru dilantik, Pak Prabowo, termasuk dari Kementerian Pertanian. Nah, ini sementara sekilas info Pak Didi. Nah, Mbak jenengan boleh tanya, pupuk ini kan beruat apa entar? Nah, rata-rata memang jawabannya ruwet. Kenapa? Sejelas ginepus, ngaku KTP, bisa melalui kelompok tani macam-macam kok. Keaman, sejelas petani ntar kaki yostik republik foto ini macam-macam gitu. Ini untuk yang 2024. Tapi untuk 2025, insya Allah 2025 itu melalui Gapoktan. Kalau nggak salah akselerasinya dimaksud Pak Tinggi itu saya rangkum dalam bentuk agenda hari ini, yaitu yang kalau rencana Pak Tinggi pompanisasi yang pertama tadi Bu ya Pak. Yang kedua rehabilitasi pintu air. Itu bukan dam Pak. Beda dam dengan pintu air Pak ya. Itu pintu air. Itu daerah aliran sungai Curah Suri Pak. Karena daerah aliran sungai itu dari Curah Suri sana ke sini. Kalau ada di Situbondo sampean lama, sampean baru ya, itu daerah aliran sungai Curah Suri namanya. Dan kita ada pintu air 1, 2, 3 di timurnya Pak Mul. Memang sekarang lagi kita petani banyak keluhan karena memang kondisinya alamnya seperti ini Pak, maklumi saja. Karena kalau alam seperti ini mau apa? Air dari Allah juga tidak ada. Belondong sekarang ya, zamannya belondongan itu bisa hanya mengairi 1 iring sampai 2 iring Pak, maksimal itu Pak. Dan itu pun di daerah pintu air sana yang diairi. Kalau sampai ke utara itu malah tidak tidak ada manfaatnya, habis kita pun dari Kota Setiabudi saya dari Kak Disa ampun salurannya sudah besar. Nah, karena dengan adanya tol itu diperbesar sama mereka nyobaki kali akhirnya pun cukup kalau banjir itu tidak ada. Tapi yang utara itu pembuangan Mas, anggap limbah dari utara, dari selatan gitu. Di Jalan Pantura Tinggi. Nah, betul Tinggi. Mana di Ojenan, Ojen Sekoni, ke banjir Sekoni itu masuk ke lahan ke sabut. Jadi karena nomor 1 mungkin kurang dalam. Bahwa sebenarnya kelompok saya inilah yang paling membutuhkan lobanyu. Lobanyu tidak bisa apa-apa sekarang. Tentunya kita berharap bagaimana sistem nanti pemilihan atau kita tunjuk langsung, itu yang istilahnya, atau nyewa mesin dan sebagainya. Sehingga kalau Bapak Tengki merencanakan itu, saya sangat menduga diterima kasih. Syukur itu secepatnya Bapak Tengki bisa mengerjakan itu, sehingga petani di daerah
pintu 1 atau pintu 2 juga bisa bersamaan ya. Fokus dulu kepada bidang-bidang atau lahan-lahan yang belum pernah terbangun. Karena ini Pak Deni, kalau ini tidak dilanjutkan nanti ketika pas musim hujan yang sudah ada itu akan rusak. Karena sudah ada yang terbangun di selatan, butuh yang namanya pembangunan lanjutan dengan sebuah pertimbangan takok rosak beda dengan sip, bukan kita tolak, kita pertimbangkan dulu karena kayaknya anggarannya besar ya. Kosikat ini kita bangun sekali kayak dam 1, dam 2, dam 3 ini nggak pernah kita bangun. Kan dari taman sampai ke Lontong yang betul itu dari Asika sampai ke Almunir, itu yang paling tepat. Kenapa? Cuma kendalanya sekarang aset itu miliknya PUPP provinsi. Kami sudah bersurat, sampai detik ini belum ada respon. Seandainya kami bangun menggunakan dana desa, itu akan menjadi temuan, bukan asetnya dibangun. Boleh dibangun seperti yang dijanjikan di dam. Itu sudah dapat izin atau rekom dari PUPP Situbondo selaku pemilik aset. Tapi bukan berarti kami harus diam, tidak. Kami akan segera mengeksekusi itu. Pertama adalah kami harus memastikan air dari taman itu nyampe Patelon hilang. Caranya jembatan ke arah Lontong itu lubangnya terlalu kecil. Betul. Itu harus berbesar. Satu. Yang kedua, ada pembuangan ke baratnya Rovita, lewat gang. Konsepnya hampir sama seperti yang kerajaan. Seperti itu. Itu sudah terkonsep di saya. Cuma untuk pembangunan irigasi drainasenya itu dikatakan saluran outflow, pembuangan outflow, tak masuk ke irigasi. Nah itu kita pertimbangkan. Kami sudah bersurat ke PP provinsi, kami belum ada respon. Itu kami Ketua HIPA dan pengurus HIPA mengambil langkah-langkah karena sebuah pertimbangan, karena ada pengurus Ulu Banyu itu dengan kondisi sakit, bahkan sudah berbulan-bulan. Secara kewajiban, dia sudah tidak bisa melakukan kewajibannya secara maksimal. Oke, usul. Tidak tanya, belum pakai usul. Mohon gelar si usul lagi, pun Pak Lobanyu dan 1. Pintu 1, mohon maaf, pintu 1. Seandainya boleh usul, karena pemilihan nikah biasa biaya tinggi, pemilihan. Walaupun gelar nikah ada kalimat dari Pak Munir penunjukan, ya. Nanti kita sepakati, kita belum pakai usul. Bagaimana seandainya pemilihan Ulu Banyu ini dilaksanakan secara serentak sedesa kalian? Ya, setuju. Ya, Pak. Dengan sebuah maksud untuk menghemat anggaran, karena gue lemiran Caipon, semua biaya misalnya nanti 10 juta, Caipon nih kan 10 juta, calon kedua, maka urunan 5 jutaan, bener nggak nih? Bener. Nah, seandainya naikkan, misal coblosannya sahabat lapangan. Lo penyumbang 1, pintu 1, pintu 2, pintu 3 dan sebagainya, nyoblos bersama-sama dengan lapangan. Saya Pak. Nah ini kan, kita lebih menghemat anggaran. Misalnya sekali yang dan potong, yang 2, kayak saya gitu. Nun lemak lagi. Kayak lemak misalnya, biaya 10 juta, begini Pak, ini jutaan. Oh, lemak jam nih, dalam itu kayak 2 dan 10. Biaya 10 misalnya, 1 jutaan daripada 10 juta yang kedua ini. Toh, 2 ngurang yang taruh. Coba menepi timbin mereka suami tahuan, kalau nyerang ketong, nggak keluar. Timbang setong, insya Allah kita lebih ringan. Bulan kemarin coba manggil yang namanya pendamping desa. Bolehkah anggaran desa itu dialokasikan untuk pemilihan Ulu Banyu? Tidak bisa. Kenapa? Karena betul katanya Bapak Ketua tadi, Ketua HIPA, itu ranahnya HIPA, bukan desa. HIPA-nya emang dari desa, tidak bisa dianggarkan. Hanya meletak lanjut ke selain, kita langsung putuskan pakai
belum boleh jawab selain. Tapi maunya kami ya waktu itu ngurusin Pak itu ya, termasuk panitia itu tidak pilihan secara seperti itu, tapi lewat musyawarah mufakat seperti ini Pak. Misalkan Pak Suparjo ini ada 2 calon Pak ya. Jadi Pak Suparjo ini mau jadi dia daftar biasa Pak, seperti bilang dulu Pak Mimin daftar juga saya coba yang dipilih itu hanya 1 pintu itu saja. Jadi tidak ada pilihan sebenarnya, hanya musyawarah mufakat. Nanti kita memilih orang siapa yang menjadi kasublok di pintu 1 itu. Nah gitu Pak, maunya kami seperti itu ya. Karena Pak, kita tidak mau membebani calon, karena apa nanti mungkin main sebagainya itu akan berkembang. Saya setuju dengan pemilihan seperti itu karena mengirit biaya, karena keseluruhannya selesai di umum atau di sini disarankan kami 1 kali pemilihan kalau mau direformasi. Untuk pemilihan hulu air saya setuju yang diutarakan Pak ya, karena kalau secara musyawarah itu mungkin ada semacam beban apa ya, secara psikologis gitu ya, mungkin tak nyaman nanti kan yang ada di hati saudara-saudara kita itu begitu. Dan saya rasa mungkin lebih objektif dengan itu. Memang sepertinya memang butuh reformasi. Karena kalau masalah air, memang kadang ya banyak sih yang membuat kita kecewa, tapi daripada nggak jalan ya sudah, apa yang diminta kita turuti aja. Dan mungkin nanti misalkan sudah terpilih, mungkin kalau memang itu wilayahnya HIPA, mungkin ada kontrol gitu. Dan saya cuma 3. 1 pintu air yang di belakangnya Pak Insarto itu sudah rusak, perlu perbaikan atau renovasi total. Yang ketiga, yang kedua, yang dekatnya tol yang sebelah barat di dekatnya gunung itu kalau banjir itu meluap ke sawah, itu perlu perbaikan irigasi. Yang ketiga itu yang paling nominal permintaan saya, yang perlu urgent itu sekarang yang dampak tol itu selokannya itu rusak, meskipun itu ada hujan atau banjir itu tidak nyampe karena rusak, tidak ada selokan sudah. Itu perlu survei antara pertanian dengan Pak Denggi. Itu yang 1 pintu itu 1 lulu baju atau gimana? Soalnya gini, kalau di kelontong itu kan ada 3, jadi kelontong, taman sama kampor itu 1 orang. Nah ketika bersamaan pas musim bajak gitu, nah, ini lobenya ini lantai lolong seperti itu, airnya banyak yang kurang. Apa tidak bisa jadikan 2 seperti itu Pak? Mungkin untuk pertimbangan lah seperti itu. Saya mau mengusulkan begini, soalnya apa? Untuk kelontong sarana tanah itu 1 pintu air. Nah nanti untuk pembagiannya itu sulitnya gini Pak. Kalau untuk kelontong gampang, siap. Nanti untuk taman pasti tidak mau. Begini soalnya musyawarah Pak Pablo. Nah makanya pintu airnya kan 1 ya. Untuk yang taman itu 5 menit kalau pintu air, kalau hujan ya, kalau enggak dibuka pintunya habis tanggungnya. Itu permasalahannya di taman. Ya terus. Nah makanya kalau dipisahkan, tolong semua petani kelontong sama taman dikumpulkan lagi. Maksudnya saya tuh dikumpulkan lagi. Apa setuju apa enggak? Terus yang jadi ulu airnya itu setuju apa enggak? Setelah dipisah. Itu terima kasih. Seperti buat surat sekarang konsep kita tangani perwakilan petani. Hari Senin saya bawa surat itu. Ngereng. Kalau perlu buatkan lebih spesifik lagi, misalnya ibu yang terdampak siapa miliknya. Ya, Pak Karti minyak Pak. Oke. Untuk yang irigasi yang sepinggir jalan itu lagi-lagi bukan kewenangan desa.
ya, wilayahnya desa tapi kewenangannya kabupaten. Sama seperti jalan yang selatan itu jalan kabupaten, bukan jalan desa. Jadi yang punya izin itu adalah kabupaten. Oke, kembali lagi ke topik yang awal tentang pemilihan. Berarti setuju ya kalau pemilihan nomor 7 ini apakah Sublok menggunakan pemilihan langsung? Setuju ya? Setuju. Coba saya ulangi, setuju atau tidak? Setuju. Oke, dok ya.